Selamat datang semuanya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi kesehatan kita semua. Kesehatan adalah investasi terbesar kita. Bersama, mari kita ketahui lebih banyak tentang bagaimana menjaga tubuh dan pikiran tetap sehat. Tahukah Anda bahwa minuman kopi yang kita nikmati setiap hari mungkin memiliki beberapa dampak buruk yang jarang kita sadari? Dalam video ini, kita akan menjelajahi berbagai konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat konsumsi kopi secara berlebihan. Mari kita lebih memahami bagaimana minuman kopi dapat memengaruhi kesehatan kita, terutama dalam hal gangguan tidur, pencernaan, dan ketergantungan. Simak informasi penting ini untuk memahami dampak kopi yang mungkin terabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Minuman kopi yang mengandung kafein dapat memiliki dampak buruk jika dikonsumsi secara berlebihan atau oleh individu tertentu. Berikut adalah beberapa dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh minuman kopi. Ketergantungan. Kafein yang terdapat dalam kopi adalah zat psikoaktif yang dapat menyebabkan ketergantungan. Ini terjadi ketika seseorang terbiasa mengonsumsi kafein secara teratur dan tubuhnya menjadi terbiasa untuk memerlukan kafein untuk menjaga tingkat energi dan kewaspadaan. Ketergantungan pada kafein bersifat psikologis, artinya seseorang mungkin merasa bahwa mereka memerlukan kafein untuk tetap terjaga, fokus, atau mengatasi kelelahan. Gejala penarikan dapat terjadi pada individu yang secara tiba-tiba menghentikan konsumsi kafein setelah keterbiasaan terhadap minuman kopi. Gejala ini mungkin termasuk sakit kepala, kelelahan, iritabilitas, dan sulit berkonsentrasi. Ketergantungan pada kopi terutama terkait dengan kafein. Dan penting untuk memahami bahwa sebagian besar orang dapat menikmati kopi dengan moderat tanpa mengalami ketergantungan yang signifikan. Namun, bagi mereka yang merasa memiliki ketergantungan yang mengganggu aktivitas sehari-hari atau kesehatan mereka, berkonsultasi dengan profesional kesehatan dapat membantu dalam mengelola konsumsi kafein dan kebiasaan minum kopi. Gangguan tidur. Minum kopi, terutama yang mengandung kafein, dapat berdampak negatif pada tidur bagi sebagian individu. Kafein dalam kopi adalah stimulan yang dapat mengganggu ritme tidur seseorang dengan memblokir efek adenosin, sebuah zat kimia yang membantu menginduksi tidur. Konsumsi kopi terlalu dekat dengan waktu tidur dapat mengganggu proses tidur. Kafein memiliki efek yang berlangsung lama dalam tubuh, bahkan setelah merasakan efek peningkatan energi dan kewaspadaan, sehingga dapat menyebabkan sulit tidur atau insomnia. Individu yang sensitif terhadap kafein atau yang memiliki metabolisme kafein yang lambat mungkin mengalami gangguan tidur lebih parah setelah mengonsumsi kopi. Gangguan tidur akibat minum kopi bisa bervariasi antar individu. Beberapa orang mungkin lebih sensitif terhadap kafein daripada yang lain. Mengatur waktu dan jumlah konsumsi kopi dapat membantu mengurangi dampak buruknya terhadap tidur. Jika masalah tidur berlanjut atau berdampak negatif pada keseharian Anda, berkonsultasi dengan profesional kesehatan dapat memberikan saran yang lebih khusus dan membantu mengelola masalah tidur akibat konsumsi kopi. Gangguan pencernaan. Minum kopi, terutama dalam jumlah yang berlebihan atau bagi individu yang sensitif, dapat menyebabkan gangguan pencernaan.
Kafein dalam kopi dapat merangsang produksi asam lambung. Hal ini bisa menyebabkan iritasi pada lambung dan esofagus, terutama pada individu yang rentan terhadap gangguan pencernaan seperti sakit MAG atau GERD gastroesophageal reflux disease. Minum kopi dalam jumlah besar atau saat perut kosong dapat meningkatkan keasaman lambung, yang dapat menyebabkan mulas, perut kembung, atau rasa tidak nyaman pada saluran pencernaan. Kafein juga memiliki efek pencahar pada beberapa orang, yang dapat menyebabkan perubahan frekuensi buang air besar atau bahkan diar pada individu yang sensitif terhadap zat tersebut. Komponen lain dalam kopi seperti asam klorogenat dan kafeol yang ditemukan dalam kopi bisa merangsang produksi asam lambung, memicu masalah pencernaan pada sebagian orang. Untuk mengurangi dampak buruk pada sistem pencernaan, disarankan untuk mengonsumsi kopi dalam jumlah yang moderat dan memperhatikan waktu konsumsi, serta mempertimbangkan untuk tidak minum kopi dengan perut kosong. Penting untuk diingat bahwa pengaruh kopi terhadap sistem pencernaan dapat bervariasi antar individu. Beberapa orang mungkin lebih rentan terhadap gangguan pencernaan dari kopi daripada yang lain. Jika mengalami masalah pencernaan setelah minum kopi secara konsisten, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk saran dan rekomendasi yang lebih tepat. Kesehatan jantung. Kafein yang terdapat dalam kopi dapat meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah untuk sementara pada beberapa individu setelah mengonsumsi kopi. Kenaikan denyut jantung akibat kafein mungkin tidak berdampak secara signifikan pada individu yang sehat tanpa masalah jantung yang mendasarinya. Namun, bagi mereka yang memiliki penyakit jantung atau faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, kafein dapat memperburuk kondisi tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah besar dalam jangka panjang mungkin terkait dengan peningkatan risiko tekanan darah tinggi pada individu tertentu. Meskipun kopi telah dikaitkan dengan efek sementara terhadap denyut jantung, belum ada konsensus yang jelas mengenai hubungan langsung antara konsumsi kopi dan masalah jantung seperti serangan jantung atau penyakit jantung koroner. Penting untuk diingat bahwa reaksi terhadap kafein dapat bervariasi antar individu. Beberapa orang mungkin lebih sensitif terhadap kafein daripada yang lain. Dampak kesehatan jantung akibat konsumsi kopi mungkin berbeda pada setiap individu. Penting untuk memperhatikan respons tubuh terhadap kafein dan kopi serta berkonsultasi dengan profesional kesehatan untuk mendapatkan panduan yang sesuai, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi jantung yang sudah adil atau berisiko. Sehat adalah harta terbesar yang dimiliki setiap individu. Semoga informasi dalam video ini dapat menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan adalah investasi terbaik yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri. Teruslah berupaya untuk hidup sehat, mulai dari kebiasaan sehari-hari hingga keputusan terkait konsumsi, sehingga kita dapat menikmati kehidupan yang lebih bermakna dan berkualitas. Ingatlah, kesehatan bukanlah tujuan, melainkan sebuah perjalanan yang perlu diperhatikan dan dijaga setiap harinya. Mari bersama-sama berjuang untuk hidup lebih sehat dan lebih baik. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa.